Hai learners, bertemu kembali di For Your Insight Podcast bersama saya Okina dan juga Pastor Evelyn. Halo Pastor Hi, I. Okina. Hi, everybody. Kita masih semangat untuk belajar bersama, Of belajar course. Alkitab For Your Yes. Insight, seperti judulnya saja For Your Insight. Jadi memang untuk, wah menarik memang, insight itu adalah sebuah pengertian, kepandaian, tapi bukan kepandaian akademis belaka, ini kepandaian yang mendatangkan hikmat. Nah, ini yang memang kita jadikan goal, jadikan tujuan bahwa kita mau menjadi seseorang yang berhikmat atau bijaksana, tidak hanya pandai secara pengetahuan, namun tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Right. Dan tibalah kita di episode terakhir nih Pastor If di season kita kali ini. Episode terakhir dari materi khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, kami mendapatkan banyak respon yang positif. Pembelajaran-pembelajaran yang dibagikan, kita senang sekali ya bisa memiliki teman-teman pembelajar yang tidak hanya mendengarkan namun juga bisa mengolah, memproses, dan akhirnya membagikan pembelajarannya. Itu sangat-sangat memberkati saya secara pribadi dan tentu saja Pastor If juga. Karena dalam berbagi, itu kerennya, dalam berbagi justru kita bertambah. Kalau tidak berbagi, kita tidak bertambah. Jadi berbagilah pengertian dan pemahaman yang sudah Anda dapatkan. Kita masih terbuka ya untuk mendengarkan feedback-feedback dari Anda semua. And the best of our ability, kita coba menghadirkan apa yang juga kita pelajari ya, sekalipun ayat-ayat yang kita diskusikan, yang kita bahas tidak 100% semuanya. Oh iya, Ya, jadi iya. teman-teman pun yang melihat ada perikop-perikop yang tidak dibahas di dalam season ini dan Anda sedang butuh pengertian ya, of course kita bisa bertukar pikiran, bisa kontak juga ya. Yes. Mungkin ada hal-hal yang kita bagikan di dalam Bible study fellowship kita ya, tidak di-record di dalam serial ini, Iya. namun dibahas lebih detail di dalam pertemuan Bible study Iya. ya. Jadi artinya silahkan bisa juga berdialog kalau Iya. memang tidak dibahas dalam serial yang kita rekam ini, Betul. gitu ya. Boleh tinggalkan komen di kolom komen atau kirim message, langsung direct message di Instagram kami masing-masing. Ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir dalam season ini. Ini adalah suatu topik yang sengaja dipilih karena memang ini adalah salah satu prinsip yang kita pegang dengan erat. Dan ini kita ambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Dalam Alkitab kita dicatat judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Dan ini pun juga kita bisa melihat catatannya di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49. Seperti di episode-episode sebelumnya, Pastor Evelyn strongly suggest, menyarankan untuk pada saat kita membaca Injil, silakan juga cross check ke Injil, tulisan Injil yang lain supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh atau lebih lengkap, dan itu akan membantu pembelajaran kita. Atau catatan kaki yang ada di bawah dari Alkitab kita, yaitu ada ayat-ayat yang bisa menjadi rujukan untuk menambah kekayaan pembelajaran kita. Nah, mengenai 2 macam dasar saya bisa bacakan dan Anda bisa ikuti dimanapun Anda berada ya. 2 macam dasar dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 dan saya membacanya dari Alkitab Indonesia terjemahan baru 2. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Ini sangat menarik karena ada satu momen, ada satu sesi di mana pada waktu itu Pastor If banyak mengulas mengenai hal ini dan ini menarik perhatian saya karena juga menjadi
salah satu bahan untuk refleksi saya secara pribadi ya Pastor Eve, pada waktu itu karena waktu itu Pastor Eve membuka dengan ini adalah gambaran 2 orang yang sedang membangun. Iya, right, Dua-duanya sedang membangun, artinya right. dua-duanya sedang beraktivitas menciptakan sesuatu yang ada di imajinasi atau perencanaan mereka. Dan kalau kita bisa menarik dengan konteks pada saat ini, kita semua adalah pembangun. Yes. Setiap kita adalah builder, apapun yang kita bangun. Mau kita sedang aktif-aktifnya atau sedang tidak terlalu aktif-aktifnya, we are building something Yes. sebenarnya. Di keluarga, di sekolah, di karir, dalam hubungan, masa depan, dan lain-lain, kita sedang membangun sesuatu. Namun ternyata yang membedakan hasilnya adalah dari cara membangunnya. Jadi waktu kita nanti mendalami ini, kita bisa melihat ada faktor-faktor yang sama, yang sebenarnya terjadi, situasi yang sama yang terjadi dalam kondisi 2 orang pembangun ini, namun kedua pembangun ini memiliki respon yang berbeda sekalipun situasinya sama. Silakan Pastor Eve boleh berbagi dengan kita semua mengenai 2 macam dasar ini. Okay, now before I continue ya, ini ayat 24 ini tadi diawali dengan seperti apa di dalam terjemahan baru versi 2? Jadi setiap Jadi, oke, nah itu dia kata itu. Di dalam TB terbitan atau versi tahun 74 yang memang common kita gunakan, itu ayat 24 bunyinya setiap orang yang mendengar. Nah, saya suka kata dengan jadi kata jadi. Kenapa? Kata betul, jadi betul, betul. ini adalah to conclude khotbah di Wow, bukit semuanya ini of all. dikonklusikan. Ya. Yes, Jadi artinya you've heard much. ya, Kamu sudah mendengar yes. pasal 5, pasal Nah, 6, pasal 7, ya kan? Ini kan di perikop terakhir. di kita pasal ya Pastor, tapi pendengar originalnya kita nggak tahu tuh Mendengar berapa semua. banyak itu Ya, yang there's a lot berapa of waktu thing, yang ya. dihabiskan ya. And by the Yes. way, apakah ini dikotbahkan dalam satu kali at one go? May Hmm. not be. Oh, oke. May not be, Hmm. ya kan? Karena salah satu Bible scholar yang saya consult juga berkata, ini perkataan-perkataannya dalam sekali gitu ya. Artinya kalau kalau bahasa Inggris bilang to receive that in one slug, you won't be able. Kamu satu kali kena tepak satu perkataan itu kan Iya. sulit kamu mencernanya gitu ya. Iya. So it could be Matthew dalam tapestry-nya merangkai merajut sedemikian rupa. But then ya, however ya, setelah kita mendengar ya, setelah kita duduk membahas kan begitu kan, pasal 5, pasal 6, segala macam variety ini jadi. Jadi. Ya karena ini memang statement terakhir Yesus ya. Iya. Setelah itu kesan pendengar soalnya. Betul. Jadi artinya after all of this, setelah seluruhnya kamu dengar ini semua, then ada 2 macam dasar. Ya, tadi Okina juga menyampaikan. Kamu katakan bahwa dalam hidup ini setiap orang sebetulnya sedang membangun. Ya, membangun apa? Macam-macam. Membangun keluarga, membangun karir, membangun secara organisasi. Ya, we want life to be better. Ya, kalau kita bilang kita mau hidup yang lebih baik, ya kita kan sedang membangun kehidupan kita. Ya, kita datang dari tatanan keluarga seperti apa, kita ingin punya keluarga lebih baik. Kita ingin berumah tangga lebih baik. Kita ingin bisa bekerja lebih baik dari orang tua kita. Kita ingin bisa provide lebih baik untuk anak-anak kita. So we are actually building something. Yes. But then how? Yes. Ya kan? Bagaimana How cara we build. membangunnya? Artinya banyak orang punya cita-cita masa depan, mau punya hari depan cerah apa. But how do you go about it loh? Bagaimana cara kamu bisa mencapainya? Ya, of course di dunia itu aliran yang paling deras adalah the end will justify the means. Artinya kita halalkan segala cara, yang penting nyampe. Iya. Ya, apapun itu, mau sikut sana, sikut sini, apapun itu. Tetapi saudara sekalian, teman-teman sekalian yang menyimak dan belajar bersama-sama dengan segala kerendahan hati, I would like to ask us untuk mempertimbangkan apa yang Yesus katakan di sini. Dan Yesus adalah seorang pembangun. Yes. Dia adalah He's a son that built the family legacy. Dia adalah dia adalah putra Allah yang datang membangun garis keturunan, membangun keluarga Allah di bumi. Dia katakan ada 2 macam dasar di dalam bagaimana kita membangun.
Ya, jadi kan gitu kan. To conclude all of this. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama seperti orang bijaksana. Oke, kalau kita tadi melihat 24, 25, 26, 27, memang ada dua macam tipe di sini. Ada orang bijaksana, lalu ada orang yang bodoh. Bodoh. Ya. Nah, kalau kita mau belajar tadi Okina katakan memang saya pernah hadirkan pembelajaran ini dengan menghadirkannya dalam dua kolom. Ya. Taruh aja di situ orang bijaksana, yang satu orang bodoh. Ya. Apa yang sama, apa yang tidak sama. Sama-samanya di sini apa? Mereka sama-sama mendengar. Mendengar apa? Perkataanku, K huruf besar. Yes. Berarti mereka, baik orang bijaksana maupun orang bodoh, sama-sama mendengar perkataan firman Tuhan yang hidup. Yang masif itu yang sudah Yang mereka masif dengarkan. itu. Ya ampun, kalau Injil Yohanes berkata firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Yes. Kan begitu. Kalau Yesusnya hadir di abad sekarang, Pastor abad 21, kita punya tim kreatif udah direkam semua itu. Perkataannya. Iya, tidak akan lolos. Nggak akan lolos. Kalau kitab Ibrani berkata firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Nah, dua-duanya tuh dapat. Orang bijaksana maupun orang bodoh. Mereka mendapat, mereka mendengar firman Allah yang hidup itu. Right? Mendengar perkataanku. Lalu apalagi yang sama ya. Mereka sama-sama sedang mendirikan. Berarti mereka sama-sama sedang bekerja, bergiat, aktif untuk membangun. Ya, menyusun, menstrategikan, sedang mau membangun. Membangun apa? Rumah. Ya. Nah, rumah ini adalah macam-macam bentukannya ya. Rumah itu adalah keluarga, garis keturunan, karir, ministry, ya, pekerjaan kita. Itu adalah rumah. Dan dua-duanya sama-sama membangun. Ya. Lalu apalagi yang sama? Yang sama adalah turunlah hujan dan datanglah banjir. Ternyata dan baik angin oleh bertiup. Betul. Baik yang dihadapi. Jadi artinya ada challenge yang dihadapi pada saat proses membangun tersebut. Dan challenge ini tidak pilih-pilih bulu. Sama, orang bijaksana menghadapi tantangan, orang bodoh menghadapi tantangan. Jadi tolong ini tembok pemahaman kita nih saya mau perbaiki juga. Jadi bilang, oh kalau ikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Tantangan, hujan, turun badai. Hujan, datang banjir, angin bertiup. Ya, itu sama. Dihadapi baik oleh orang bijaksana ataupun orang bodoh. Nah, udah ya, itu yang sama. Itu persamaan-persamaan kita tulis di kolom-kolom itu. Lalu sekarang kita mau mencatat apa perbedaannya. Kan pasti ada alasannya dong. Kenapa di kolom yang satu disebut orang bijaksana, di kolom yang satu bilang bodoh. Ya, bukan. Ada alasannya. Ini kita tidak cap orang serta-merta bodoh. Ini bodoh menurut definisi Alkitab. Ya, dan saya seringkali dalam diskusi dengan Okina saya katakan kalau Alkitab bilang bodoh itu tidak bicara mengenai intelek. Betul. Tidak bicara mengenai IQ. Betul. Tidak. Jadi nggak ada tuh namanya istilah, oh dia lahir IQ-nya pas-pasan nih, jongkok. Nggak ada, semua orang diciptakan Tuhan tuh cerdas, cermat sekali. Gitu ya. Artinya nggak pernah dirujuk oleh Alkitab langsung, oh ini yang ini IQ-nya tinggi, yang ini almost genius katanya, yang ini pas-pasan. Nggak ada. Jadi bodoh menurut terminologi Alkitab. Tidak bicara mengenai IQ Anda. Tidak bicara mengenai, oh ini sekolahnya sekolah rakyat nih, sekolah pemerintah nih. Yang ini sekolah private, yang ini sekolah national plus, atau yang ini international school. Yang ini kurikulum pendidikan, kurikulum tahun 2013 ya. Yang ini kurikulumnya international baccalaureate gitu kan. Oh, yang ini adalah apa? Nah, no. Kan kalau kayak gitu kita langsung ada strata sosial, ekonomi, ya, yang kemudian membuat orang jadi agak minder gitu kan. Ya aku pendidikanku sekolah rakyat, ya sekolah pemerintah negeri, yang itu sekolahnya swasta. Tidak ada, ini semua pupus. Artinya di hadapan Tuhan everybody will have equal opportunity. Di hadapan Tuhan, laki-laki, perempuan, Yahudi, non-Yahudi, merdeka atau budak, siapapun Anda dari ras manapun, dari social structure manapun, Anda mendapat equal opportunity. Ya. Tapi yang kemudian didefinisikan oleh Alkitab, mana yang bijak dan mana yang bodoh. Nah, di sini sekarang kita lihat pembedanya. Dikatakan di sini bahwa orang disebut bijak karena setelah dia mendengar, dia melakukan. Ya, orang disebut bodoh karena setelah mendengar, dia tidak melakukan. Oke, are we clear on this? Yes. Itulah pembedanya. Yes. Jadi bukan pada
sukunya, tingkat ekonominya, Anda ada di mana di dalam kelas masyarakat, strata Atau latar masyarakat, belakang. sekolahnya di mana, enggak ada. Semua orang mendapat kesempatan, boleh mendengar, tapi kau lakukan atau Betul, tidak? betul. Halo, ya. Artinya kalau Anda bisa mulai dari awal yang hina, ya, kau bisa mulai dari latar belakang keluarga tinggal di gunung, di pelosok-pelosok sana. Saat engkau menerima dan menyambut, ada kesempatan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. You are in for promotion. Yes. You are in for a life that gonna be transformed and changed. Anda yang bercita-cita mengubah nasib keluargamu, mengubah corak atau garis keturunanmu. Lihat ini. Waktu Anda menyambut firman Tuhan. Tadi saya bilang ya, firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua yang tajam. Itu power itu firman Tuhan. Nah, kalau Anda memperlakukan firman Tuhan itu, Anda menyambutnya. Alkitab berkata ya dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Maybe you want to read it. Oke, coba kita lihat ya. Yakobus pasal 1. Ayatnya yang ke-21, one of my favorite scripture di situ. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Ya. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa. Come on. Menyelamatkan apa, Ki? Jiwa. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu apa? Saudara, kita lahir baru, kita mendapat roh yang baru. Manusia baru ya. Dikatakan oleh tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, yang lama sudah berlalu. Kita dilahirkan kembali. Betul, kita menjadi manusia baru. Kalau nubuatan perjanjian lama berkata, kamu akan menerima hati yang baru. Firman Tuhan ditulis di situ, ada hati yang baru. Right? Itu terjadi langsung secara status kita menjadi anak Allah. But then, jiwa kita, our jiwa. Ya. Bisa nggak orang sudah lahir baru tapi jiwanya masih belum diperbaharui itu? Makanya Roma pasal 12 berkata apa? Ya, do not be conformed with this world. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini budimu ini loh, di mana itu ada di jiwa, saudara. Jadi jiwa berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, yang bisa menangani pikiran, perasaan, kehendak kita adalah firman Allah, perkataan Tuhan. You know, satu kali saya pernah dihentakkan juga dengan pemahaman bahwa what is poverty? Poverty itu ada di mana sih? Poverty itu bukan di kantong, Ki. Poverty itu bukan di account bank. Poverty itu is in the mindset. Poverty itu ada di dalam pola pikir. Dan pola pikir ini perlu diubah oleh kebenaran firman Tuhan so that we will not be poor in our mindset. Ada orang punya uang banyak tapi poor. Mentalitasnya poor. Wah, meditnya setengah ampun. Itu poor. Poverty mindset. Dia takut. Ada gak Alkitab bicara mengenai poverty mindset? Ada. Itu orang yang menimbun segala sesuatunya di dalam gudangnya. In his barn. Ya, dia pikir, gue kumpulin nih semua nih. Ya, jagung, gandum semua aku timbun di lumbungku. Tuhan lihat. Tahu dia malam ini diambil nyawanya daripadanya. Kenapa orang hoarding? Kenapa orang menimbun? Itu poverty mindset. Satu kali saya dihentakkan oleh pikiran. Saya bilang, ya juga ya. Kemiskinan itu bukan di dompet. Kemiskinan itu di dalam pikiran. Nah, yang bisa menebus, menyelamatkan pikiran kita yang seperti itu adalah perkataan Tuhan. Nah, pada saat firman Tuhan disambut di dalam jiwa kita. Not only our spirit, but our soul. Berarti kita memberikan keleluasaan untuk firman Tuhan govern our thinking, govern our feeling, govern our will. Ya kan? Maka sekalipun kau ada di ujung kampung mana sana di pelosok, sekalipun Anda ada di bukan di kota metropolitan, Anda ada di kecamatan, di kabupaten mana tahu, di kelurahan ujung-ujung mana tuh. Anda bilang, ya rumahku juga gak kelihatan kali di peta. Mesti pakai penjelasan nih. Iya kan? It's okay. Waktu Anda dijangkau oleh firman Tuhan, maka orang bijaksana itu mendengar dan juga melakukan. Artinya dari mendengar melakukan ini kan sebenarnya ada proses. Ya.
kita dengar. Dengar itu artinya menyambut. We say yes to the word of God. Kita mengizinkan, makanya Alkitab tadi berkata, menyambut dengan lemah lembut. Lemah lembut kan ada penjelasannya juga, Ki. Ya, lemah lembut itu adalah meekness. Meekness itu adalah kerelaan. Gak ada tuh hak jawab, hak debat. Artinya kerelaan untuk ditangani. Ya, kerelaan untuk ditangani, to be dealt with. Kan gitu. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita rela untuk firman itu menangani kita. Kita rela untuk firman itu menyelidiki hati kita. Kita rela untuk firman itu masuk ke relung-relung jiwa kita. Kita rela untuk firman itu menjadi cermin bagi kita. Bagi pikiran kita, bagi perasaan kita. Bukan dibilang kita mengabaikan perasaan, tapi mengizinkan firman untuk menangani perasaan kita. Kan begitu dong, ya. Nah, apa yang terjadi? Pada saat kita dengan lemah lembut menyambut firman itu, Alkitab tadi berkata bahwa kita kemudian memberikan keleluasaan untuk firman menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita ada pikirannya, ada perasaan, ada kehendak. Kita izinkan firman Tuhan save our emotion, our will, and then our mind. Cara-cara berpikir kita. Tadi saya katakan poverty is not, bukan di kantong, bukan di buku tabungan, tapi dalam pola berpikir. Jadi kita izinkan firman Tuhan menebus kita dalam pola berpikir yang salah, pola berpikir yang serakah. Ada gak sih orang miskin yang serakah? Ada. Orang kaya yang serakah ada gak? Ada juga. Medit banget tuh. Ada gak orang miskin yang medit? Ada. Orang kaya yang medit juga ada. Ada. This is me, myself, and I, gitu kan. Ya. So kita izinkan firman itu menyelamatkan jiwa kita. Waktu itu terjadi, waktu kita menyambut firman Tuhan, then come the next thing, melakukannya. Ya, Roh Tuhan bekerja di dalam kita, empowering us untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu kan. Iman tanpa perbuatan mati ya. Betul. Jadi artinya faith is not faith until you practice it. Ya, baru-baru ini saya katakan dalam sharing di salah satu fellowship kita, saya katakan at the end of the day there has to be a practice. Betul. So, iman Kristen itu bukan iman yang hanya sekedar dalam hati, kita resapi, aku percaya, tapi iman yang bertindak. Jadi bukan iman yang pasif ya? Bukan iman yang pasif, iman yang bertindak. Iman yang terlihat dari perbuatan. Iman yang dikerjakan keluar, apa yang Tuhan kerjakan di dalam. Right. What the Lord is doing inside, we kita kerjakan di luar. Dengan kuasa yang empower kita. Sehingga juga memang bukan behavior modification. Betul. Tidak serta-merta perbaikan-perbaikan perilaku tanpa dasar ya. Yang kayak gitu kan sebetulnya sesaat. Ya. Nah, dia melakukan. By the way juga kata mendengar di sini kan akowo ya. Yang sebetulnya datang dari pemahaman Hebraik juga, sekalipun ini menggunakan bahasa Greka ya. Bahwa orang Yahudi itu dalam menggunakan kata mendengar, yaitu Shema, ya, itu mengandung unsur di dalamnya mentaati. Jadi antara mendengar dan mentaati kata yang sama digunakan. Jadi artinya tidak mungkin kamu berkata kamu mendengar kalau kamu nggak taat. Kalau sekarang kan kita beda-bedakan. Aku antara bisa mendengar dan melakukan. Belum tentu aku lakukan. Padahal kan ada istilah dengar-dengaran loh, Pastor. Iya. Dengar-dengaran. Itu kan ekspektasinya lakukan, kan gitu kan. Nah kalau ini memang ya itu karena pergeseran makna ya, pergeseran makna. Nah pada zaman itu orang Yahudi paham kalau dibilang Shema mendengar, itu dengar, ya ekspektasinya emang itu artinya kalau bilang dengar dong, artinya taat dong, gitu dong. Kalau dia pelakukan berarti dia pasti mendengar. Iya, ya Yesus bilang kan, kamu adalah sahabatku bila kamu melakukan perintah-perintahku. Ya iyalah gitu loh. Nah di sini melakukan. Baru dia disebut sebagai orang bijaksana. Ya. Nah bedanya dengan orang yang bodoh apa? Dia dengar tapi tidak melakukan, ya bodoh lah itu sebetulnya kan. Bodoh itulah definisi Alkitab mengenai bodoh. Jadi bukan IQ jongkok ya, nggak ada tuh istilah IQ jongkok. Bodoh di sini mendengar tapi tidak melakukan. Bukan karena kurang pendidikan, kurang sekolah, kurang baca buku, tapi mendengar tapi tidak melakukan. Ada berapa banyak orang yang punya gelar, mendengar firman Tuhan, tapi tidak meresponi dengan melakukan. Dia tunda dan tunda dan tunda.
Tarsok, tarsok, tarsok. Jadi sebetulnya di hadapan Tuhan dibilang, "Kau bodoh," kayak begitu. Itulah kebodohan. Kamu dengar firman yang adalah roh dan kehidupan, tapi kamu abaikan. Sebetulnya itu kebodohan. Kenapa dibilang kebodohan? Karena lihat ini, yang kita tidak perhitungkan adalah bahwa di dalam upaya kita membangun, suatu saat akan ada hujan, banjir, dan angin. And then what happened? Apa yang kita bangun itu tidak tahan badai karena tidak dibangun dengan cara melakukan firman Tuhan. Itu yang tidak tahan badai. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang bodoh itu ternyata dalam segala upayanya untuk melakukan perbaikan hidup, perbaikan nasib, perbaikan apalah perbaikan-perbaikan yang dia upayakan. Tetap sia-sia ya. Iya, karena rumahnya itu ternyata dibangunnya di atas pasir. Seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Yes. Lalu kita lihat peringatannya ya. Ayat yang terakhir itu dikatakan sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. So. Wah, ini jadi saya teringat waktu kita berkunjung ke Tanah Suci, memang kita bisa melihat ya Pastor, lokasi di sana itu memang ada batu-batu, ada bukit-bukit, dan juga ada tanah berpasir. Dan tidak pernah saya temukan sih ada rumah di bagian gurun atau tanah berpasir sih. Jadi memang hanya orang bodoh sih yang membangun rumah di tanah berpasir. Semuanya dibangun di atas batu. Dan yang menariknya juga kalau kita baca di Lukas 6 ayat 47-9, kalau di Yohanes kan dibilang orang bodoh itu seperti membangun rumah di atas pasir. Kalau di sini di ayat 49-nya ya, Lukas 6 ayat 49-nya, tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Dan dasar di sini berbicara mengenai pondasi tentunya. Dan ya buat saya memang ini adalah gambaran seseorang yang kurang teliti dalam hal membangun atau ignorant dalam hal membangun karena dia tidak memikirkan dasarnya. Ya, you go further up dong di ayat yang ke 47-48 itu justru yang saya garis bawahi ya. Bahwa setiap orang yang datang kepadaku kan memang mendengarkan serta melakukan. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. 48 Lukas pasal 6. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Okay, that's the same with Matthew, right? But look at this. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, bedanya dengan orang yang membangun di atas pasir itu apa? You know, when you build on top of sand, you're not digging deep. Ya, makanya yang ketemu adalah pasir. You're not digging deep. Kamu hanya ketemu pasir di situ. Tapi orang yang membangun dengan menemukan batu, dia menggali dalam-dalam untuk semua pembangun tahu itu. Itu prinsip pembangunan. Arsitek dan para kontraktor tahu itu. Dia kalau mau bangun dia mesti ketemu cadas dulu di bawah. Cari lokasi yang ada cadasnya. Kalau enggak gempa, habis semuanya gitu. Dia harus ketemu dasarnya. Apa yang paling dasar di bawah itu apa gitu. Kita mau tancapkan tiang-tiang pancang ke bawah itu bor sampai ketemu cadas di bawah gitu kan. Jadi makanya dikatakan di sini menggali dalam-dalam. And dalam menyambut firman Tuhan ya, even though ayat yang kata atau istilah yang digunakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 tadi adalah menyambut firman Tuhan dengan lemah lembut. Sebenarnya kan banyak halangannya juga untuk lemah lembut itu ya. Kita tanpa sadar kita punya penangkal gitu ya. At a certain degree kita terima firman Tuhan, tapi firman Tuhan mau lebih dalam lagi itu kadang-kadang menjumpai barrier-barrier di dalam jiwa kita. Tanpa sadar loh ini. Saya pernah ulas itu dengan mengatakan gini, kapan sih kamu tahu bahwa ketemu barrier di dalam jiwa kamu? Ya. Pada level-level tertentu kita berkata iya dan masih legowo aja tuh ngomong amin. Waktu firman Tuhan disampaikan kita masih bisa sambil ketawa, colek-colekan. Iya amin, amin, haleluya gitu. Kan emang belum berasa. But at some point ada tuh firman Tuhan yang memang
and at the specific moment, dan itu Tuhan maksudkan untuk menangani kita. Dialah yang paling tahu ya, cadas-cadas di dalam kita. And it hit. Oke. At that point, pada kedalaman berapa meter tuh? Ya kalau saya bilang mau pakai analogi itu ya. Will you still allow untuk firman masuk pada Menggali kedalaman yang dalam-dalam. seperti itu? Karena kalau kita izinkan dia menangani kita pada kedalaman-kedalaman, itu yang akan megang kita. Pada saat badai, pada saat gempa, pada saat shakening terjadi di hidup kita. Karena kita udah pernah ditangani Tuhan di kedalaman-kedalaman itu. Makanya megang nih kalau saya pakai istilah tanda kutip ya. Megang kita gitu. Structure itu, the structure of the word of God. Konstruksi firman Tuhan yang terbangun dalam diri kita. Itu megang. Gitu. Kita nggak akan ambiar. Dalam goncangan pada tingkat tertentu. Mungkin bergetar, tapi nggak bikin kita ambiar. Nggak bikin kita runtuh berkeping-keping. Yes. Itu makanya tadi di Yakobus 1 ayat 21 awalnya katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi itu adalah proses penggalian, proses ekskavasi, proses pembuangan kotoran-kotoran yang ditemukan di dalam sana. Jadi ini sebuah gambaran juga ya Pastor Rif untuk kita semua. Karena tadi kita sampaikan kita semua sedang membangun sesuatu. Ternyata kita bisa simpulkan hanya mereka yang berhasil ditangani atau dibangun oleh Tuhan yang ngerti cara membangun. Karena Tuhanlah pembangun yang agung, pembangun yang sejati, dan cuman dialah yang tahu bagaimana cara membangun yang tidak menghancurkan dan tidak merobohkan. Tantangan pasti ada, yang itu kita mesti terima ya Pastor. Jadi jangan sampai kita kebal dengan tantangan, kita kebal dengan ujian, dan seolah-olah kita adalah orang yang paling kurang beruntung yang tidak bisa hidup bahagia di bumi ini. Padahal semua orang pasti mengalami ujian, pasti mengalami tantangan. Namun mereka yang tahu bagaimana cara membangun, yang mengerti bagaimana membangun dengan fondasi yang kuat, yaitu dengan melakukan setiap perkataan Tuhan. Mungkin mudah buat kita mengutipnya Pastor, tapi dalam melakukannya ini dari mendengar ke mempraktekannya, ini kan dari mendengar firman Tuhan. Jadi Pastor bilang mendengar pakai telinga mudah, tapi mendengar begitu kita hayati, begitu kita renungkan dan kita izinkan untuk meresap dan deal dengan hati kita dan menangani hati kita, ternyata prosesnya terjadi di sana. Dan itulah proses penggalian dalam-dalamnya. Iya, kita bisa temukan reaksi-reaksi kita kok terhadap firman yang kita dengar. Ya, saya mungkin ngomong dari pengalaman sebagai pemberita firman, ya banyak sekali berdiri di depan, di mimbar. You can see the expression. Ya, at some point of the sermon, orang masih oke-oke aja nih, mukanya nggak ada kerut ya. Tapi kemudian ada tuh bagian-bagian dari sermon atau khotbah yang disampaikan, kepala bisa agak miring-miring, mata, I mean the expression show, you know. Wow, lu udah nyampe di mana nih firman itu kan. Which ini udah kedalaman 10 meter, 15 meter. Dup. Wah, dia hit something nih, hit something gitu kan. Ada orang yang kemudian pernah terus itu dia tahu dari mana? Itu pendetanya lagi ngomongin saya ya? Ih, kenal pun tidak kok. Aku nggak tahu siapa. Padahal itu kan kekuatan dari perkataan Tuhan ya. Gitu kan. Kita nggak kenal itu. Siapa gitu kan. Bilang, ada yang ngomong ya? Kok dia ngomongin saya? Enggak, kamu lagi nggak diomongin. Saya cuma mau bilang ya, kalau Anda datang ibadah mungkin atau dengar khotbah gitu ya di tengah khalayak ramai dan kayak khotbahnya kok cocok buat aku. Bersyukurlah. Karena itu artinya Tuhan sedang ingin menangani Anda. Itu your moment of truth, your moment with the Lord. Itu sacred buat Anda. Allow, izinkan Tuhan menangani Anda. Gak usah timpukin batu pendetanya yang lagi khotbah. Dia gak kurang kerjaan untuk tahu kisah hidup Anda. Itu Tuhan yang menyayangi kita. Gitu ya. Oke, kita kayaknya perlu masuk ke dalam refleksi ya Pastor Ivy ya. Jadi sambil Anda mendengarkan, berproses, mengunyah hal-hal yang sudah didengarkan hari ini. Sekali lagi Anda kan tidak punya masalah pendengaran ya. Tapi yang kita bermasalah ini mempraktekannya nih. Berproses, ditangani Tuhan dan mempraktekannya. Jadi Anda bisa menjawab pertama apa yang sedang Anda bangun saat ini. Nah itu perlu terbuka juga di hadapan Tuhan. Aku sedang bangun apa sih? Membangun cita-cita, karir, keluarga, hubungan dengan pasangan, anak, dan lain-lain. Coba tuliskan apa yang sedang Anda bangun. And it's a noble thing ya. Yes. Bercita-cita untuk memperbaiki garis keturunan keluarga, membangun rumah tangga yang lebih baik, itu hal yang mulia. Karena kita tahu rasanya
hidup dalam reruntuhan. Tentu Yes. saja kita mau kehidupan yang lebih baik, Punya lebih karir yang sejahtera. lebih baik, ekonomi Yes. lebih baik, itu adalah keinginan yang mulia. Apalagi jika Anda termotivasi karena misalnya kehidupan orang tua, aku mau lebih baik dari bapakku, aku mau lebih baik dari mamaku. Right. Ya, itu normal. Yes. Terbukalah di hadapan Tuhan dan tulislah apa sih yang sedang Anda bangun. Right. Ya. Atau misalnya, wah saya lagi nggak tahu nih mau bangun apa. Nah itu kayaknya perlu ada perubahan pikiran juga di area situ. Anda perlu membangun sesuatu. Jadi bangkitkan mimpi-mimpi yang mungkin selama ini Anda tidak berani bermimpi, dan beranilah bermimpi bahwa Anda bisa membangun sesuatu kehidupan yang lebih baik. Nah jika Anda sedang membangun, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda membangun selama Yes. ini? Coba Anda evaluasi, mungkin Anda membangun dengan cara-cara yang kurang tepat, yang bisa sikat sana, sikat Ya, sini, seradak-seruduk lah itu. atau Anda kompromi dengan nilai-nilai hidup, prinsip-prinsip Alkitab. Coba Anda juga tulis, bagaimana Anda membangunnya selama ini di karir, keuangan, relasi. Bagaimana Anda mencoba membangunnya selama ini dengan kekuatan Anda. Nah jika sudah, pertanyaan finalnya ini, setelah membaca dan merenungkan dan menghayati, meresapi yang dari tadi Pastor If sampaikan, bagaimana Anda mau mengevaluasi cara Anda membangun. Saya rasa itu bisa menjadi catatan refleksi yang Anda bisa lakukan hari ini, ya jika Anda punya waktu, atau mungkin Anda bisa lakukan dengan pasangan Anda apabila Anda mau mengevaluasi cara membangun rumah tangga. Karena rumah tangga itu susah ya dibangun ya. Membangun rumah tangga itu adalah hal yang sulit kalau tanpa hikmat, tanpa kebijaksanaan memang bisa rubuh. Namun ambillah waktu untuk melakukan evaluasi. Saya rasa evaluasi itu adalah bentuk dari disiplin rohani ya, Pastor. Jadi mengevaluasi itu bukan berarti tindakan kita tidak rohani, tapi itu adalah tindakan yang sangat rohani melakukan evaluasi. Saya juga suka mengevaluasi karena dengan mengevaluasi membuat saya rendah hati, terbuka di hadapan Tuhan, bahwa saya mengizinkan Tuhan memampukan saya dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Nah setelah Anda mengevaluasi poin 1, poin 2, poin 3, silakan berbagi, kita sih mau mendengar ya. Kita mau mendengar apa penemuan-penemuan Anda pada saat mulai melakukan evaluasi dan mulai mengubah cara Anda membangun, dan akan dengan senang hati kalau kita bisa mendengar, bahkan bisa menjadi pembangun bersama. Dan kita berdoa, Anda semua bisa bertemu dengan diri Anda, bisa juga bertemu dengan Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mendampingi kita dalam proses pembangunan. Kita menyembah Tuhan yang sayang dan mengasihi anak-anaknya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itulah tujuan kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Thank you Pastor If untuk hal yang sudah dibagikan, insight yang sudah dibagikan dari 2 macam dasar ini, dan kita nanti akan lanjutkan, ini pembelajarannya masih panjang ya para pendengar semua, dan kami masih tunggu terus feedback-nya, pembelajaran-pembelajaran Anda sudah lakukan, dan kita akan jumpa lagi di season berikutnya, tentu saja dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru, yang akan sangat mengubah paradigma kita, mengubah perspektif kita untuk lebih mengenal Tuhan dan mengenal diri kita. Sampai jumpa di seasons dan episode-episode berikutnya. Bye.